Halo warga Posbab, podcast SMK Bukit Asam. Jadi teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang bisa dibilang sangat menginspirasikan bagi kita semua dalam dunia perkuliahan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya M. Cada Fadula Debi sebagai host hari ini. Dan buat kakak-kakak, Kepada Mbak Abel duluan. Oke, jadi hai, perkenalkan aku Novaliza Abelia, biasa dipanggil Abel. Aku sekarang mahasiswa semester 4 di Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil. Dan alumni SMK Bukit Asam juga, dulu di kelas TPTL, Teknik Pembangkit Tenaga Listrik. anaknya Pak Gem berarti ini ya. Iya benar, ada yang Pak Gu bilang. Terus juga sama kayak host kita sekarang dapat. Dulu aku juga alumni dari OSIS, tahun 2021. 2021, mungkin sudah 4 tahun yang lalu itu ya Mbak. Iya benar. Oke. Perkenalkan, namaku Kevin Dwi Prayoga, mahasiswa semester 2 Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Mesin, Prodi D3 Teknik Mesin, alumni SMK Bukit Asam, jurusan Teknik Kendaraan Ringan, anak Pak Henry nih. Halo Pak Henry. Halo Wow. Pak Henry. Ketemu lagi, kalau Pak Henry nonton. Aduh, aku di sini Pak Henry. Jadi Sama- ini nih anaknya Pak Gemilang sama anaknya Pak Henry. Mungkin buat teman-teman nggak asing sama muka kakak-kakak ini, ya karena mereka alum dari SMK Bukit Asam dan cukup bisa dibilang mereka ini siswanya sebagai siswa aktif di sekolah dan mengikuti segala jenis kegiatan. Contohnya juga salah satu OSIS MPS SMK Bukit Asam. Oke Kak, sebelumnya gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, dan sekarang juga lagi liburan juga gitu. Lagi liburan, jadi kita bisa bersantai dan hadir pada hari ini. Bisa hadir pada Iya. hari ini. Sama kakak juga alhamdulillah baik sih. Kayaknya biar lebih akrab manggilnya aku aja ya. Boleh Kak, Aku kamu aja. aku kamu dan samudra. Boleh. Sama kayak Kevin, aku juga lagi liburan sih. Jadi kebetulan ada waktu luang ya buat nemenin OSIS MPS SMK Bukit Asam. Ya, terima kasih Kak sebelumnya sudah datang ke dalam podcast kami. Mungkin bisa dibilang berbagi informasi tentang dunia perkuliahan kan, karena sekarang kan sudah mendekati masanya untuk kuliah yang kelas 12 ini kan, dan kemungkinan untuk adik-adiknya bisa untuk mempelajari gimana sih tentang cara kuliahan di sana. Oke Kak, gimana sih keadaan kuliah di sekarang ini, kayak mana? Kayak perbedaan antara SMK sama kuliahan sekarang ini gimana perasaannya? Siapa dulu nih? Bebas, Kak Kevin boleh, Mbak Abel boleh. Siapa nih, Ipin? Boleh Mbak Abel dulu. Oke. Kalau dari aku pribadi ya, sebenarnya nggak terlalu jauh banget lah perbedaan antara kita ketika kuliah dengan kita masih sekolah dulu. Karena kebetulan kami kan mahasiswa politeknik nih. Jadi kalau di politeknik itu sistemnya masih teratur lah kayak anak-anak sekolah pada umumnya. Kita punya kelasnya masing-masing. Kayak aku sama Kevin sekarang kita di kelas pagi ya. Atau Aku kita siang, kelas siang? aku Oh, siang, Kevin aku kelas siang. siang. Oh, kelas siang Kak Kevin. Jadi Politeknik Negeri Sriwijaya itu dia punya kelasnya masing-masing. Ada 3 pembagian kelas tuh. Ada yang kelas pagi, ada yang kelas siang, sama ada yang kelas malam. Oh, berarti itu kayak ada persesinya ya? Ada Iya, yang ada pagi, jadwalnya ada masing-masing. siang, ada malam juga. Ada Ada. kelas malam juga. Kalau Jadi- misalnya pagi itu dari jam berapa biasanya? Kalau pagi itu sih dari jam 7 sampai 12.30 ya. Kalau Kevin siang? Kalau siang tuh dimulai dari 12.40 sampai jam 18.10. Kalau malamnya? Malamnya dari jam 18 itu sampai jam 9. Oke. Hmm. Kalau misalnya untuk mendapatkan jam-jamnya itu dari gimana Kak? Bisa kok Kak Kevin dapat siang, Nah. Mbak Abel dapat pagi. Mungkin itu dari jurusan ya. Jadi pas kalian pertama kali masuk ke Politeknik Negeri Sriwijaya, nanti kan ada pembagian kelas. Sekarang aku di kelas 1 ME, itu kelas siang. Jadi nanti ada misalnya ada kelas 1 MA, 1 MB, 1 MC itu kelas pagi. Dan tuh ada kelas 1 MD, 1 ME, 1 MF itu kelas siang. Nanti keluar dari jurusan tentang jadwal kuliahnya. Oke. Kalau Kak Kevin ini jurusan apa ya Kak? Kalau misalnya di itu tadi Jurusan Teknik Mesin. teknik mesin, berarti Gagah ya anak mesin. anak mesin, berarti sastra mesin. Oh bukan, Bukan. beda lagi. Teknik Kalau mesin kita. teknik mesin. Oke. Kalau Mbak Abel kan di sipil. Iya, bener. Oke, untuk ngulik Mbak Abel nih, kok bisa dari jurusan SMK-nya itu di bagian listrik, terus masuk kuliahnya itu di sipil. Gimana ceritanya nih Kak? Oke, ini menarik ya. Sebenarnya kalau diceritain awal banget itu, dulu kan kita ada yang namanya eligible nih. Eligible tuh apa Iya, Kak? eligible itu Bisa nah dijelasin? buat kalian kelas 12 nih, eligible itu adalah siswa-siswa yang nantinya bakalan
lanjut ke perkuliahan untuk SNBP. Mm-mm. Jadi kalau misalnya di Politeknik Negeri Sriwijaya, kebanyakan anak yang SNBP itu dia masuknya kelas pagi. Terus untuk anak-anak yang UTBK, mereka masuknya kelas siang. Sama kalau anak yang masuknya jalur mandiri, biasanya di kelas malam gitu. Tapi itu balik lagi ke jurusan, bener kata Kak Kevin tadi, itu balik lagi ke jurusan. Biasa jadi jurusannya ngatur sih. Ada yang dia SNBP tapi masuk kelas siang gitu. Oh, berarti nggak mastiin ya. Cuman ya Itu patokannya aja. Oh, Patokannya aja. Oke. Kalau dari kakak sendiri ya, tadi kan dibilang nih sama Dava ya, kenapa bisa masuk sipil? Nah, Sebenarnya itu waktu awal mau SNBP itu tetap miliknya elektro. Tapi ketika dilihat lagi kayaknya peluang kerja di sipil juga bagus nih gitu, prospek kerjanya. Makin nyari tahu lebih dalam terkait dengan jurusan, nggak cuma dari sekedar website yang ada di kampus, tapi juga banyak cari info-info online kayak di Instagram, terus juga kalau kalian nih main TikTok dan banyak aplikasi lainnya, itu banyak banget info terkait dengan perkuliahan. oke. Jadi mulai tertarik, ya akhirnya tetap masuknya di sipil Kalau gitu. sipil tuh pembelajaran gimana sih Kak? Kalau di sipil itu mungkin ada yang belum tahu. Terutama saya nih, saya nggak tahu itu. Sipil tuh kayak apakah dia nukang kah atau kayak apa? Iya, Itu bener. kan opsi kan pemikiran bener-bener. kita. Benar-benar. Biar langsung ditanyakan. Oke, ini bagus ya pertanyaannya. Banyak banget yang bilang anak sipil tuh mulia sebenarnya. iya. Tapi nggak kayak gitu. Ya memang sih itu dasarnya aja, tapi nggak yang kayak gitu banget. Karena kalau di sipil kita itu belajar terkait dengan pentanahan, terus gimana cara kita bisa mengelola di sipil itu namanya struktur bangunan. Kalau orang ngertinya orang awam nih cuman kayak bangun-bangun aja gitu. Tapi kalau di sipil kita tuh belajar terkait dengan cara menghitung bangunan itu biar kokoh. Misalnya anak arsitektur, mereka ngedesain suatu bangunan. Desainnya udah jadi, tapi untuk merealisasikan bangunan tersebut supaya bisa berdiri itu anak sipil yang bangun. Berarti anak sipil itu. Oke, kebetulan mungkin bisa kan Dava sendiri kan Kak, ini sekarang di kelas 11 jurusan geologi pertambangan. Nah, di geologi pertambangan itu namanya pembelajaran menggunakan total station atau pemetaan. Berarti di jurusan Dava ini bisa masuk ke sipil berarti? Iya, bisa. Kakak juga waktu di semester 1 sama semester 2 itu ada ilmu mata kuliah yang namanya ilmu ukur tanah. Jadi kita belajar juga terkait dengan pemetaan, terus juga belajar kontur. Kalian juga belajar surveying Iya. kan? Iya, sama. Sekarang Kami lagi juga belajar tentang garis Lagi kontur belajar kan? ya? Lagi belajar sekarang. Sama. Kita Kayak- juga belajar. Lagi kayak peta geomorfologi gitu. Iya. Iya, sekarang lagi belajar. Masih ada nyangkut ya? Kalau Kak Kevin, kenapa dari mesin ambil ke mesin lagi ini? Mungkin ada sedikit perbedaan ya dari mungkin kalau baru masuk kemarin tuh kan dari SMK Bukit Asem kan dari teknik kendaraan ringan masuk ke teknik mesin. Dulu mikirnya memang masih dekat kan materi yang kami pelajari. Ternyata pas masuk dunia perkuliahan emang beda jauh. Karena apa? Kalau kita di SMK kemarin kan kita belajar misalnya tentang radiator, tentang engine. Ternyata pas baru masuk ke Politeknik Negeri Sriwijaya semester 1 ini, itu belum ada belajar seperti itu. Mungkin ada di jurusan lain. Jadi sedikit terkejut gitu kan, aku baru masuk itu. Sekarang aku belajarnya tidak lagi tentang radiator, mungkin tentang AC. Sekarang aku belajar tentang cara menggores, cara memukul benda kerja, membentuk menjadi kotak. Itu banyak lagi, mungkin karena aku baru semester 1, jadi belum banyak apa yang bakal saya lakukan ini. Mungkin belum terlalu banyak pengalaman mungkin belum. bengkelnya ya Iya. gitu. Kebiasaan apa kalau di SMK kayak Kevin ya? Jam kosong nggak ada guru kan? Oke, itu rahasia aja. Iya. Rahasia jadi kita bahas. aja. Hanya ada SMK BA yang tahu itu. Oke, kalau misalnya kan kita sudah tentang pembelajaran, kalau tentang pertemanan ini, gimana Kak kalau tentang pertemanan di dunia kuliahan? Kan pastinya kan mungkin banyak kayak, kan nggak seumuran semua kan kalau dunia perkuliahan itu kan, kayak Iya, ada benar. yang istilahnya di atas kita, di bawah kita, walaupun itu sekelas itu Kak. Bahasanya gap year ya mungkin. Gap year. Buat year kakak itu. yang gap year gitu. Oke, itu gimana Kak kalau dalam pertemanan? Kalau dari pertemanan dari saya sendiri, itu ada juga teman kelas itu yang sekarang 2 kali mungkin lebih di atas saya. Jadi kalau dari segi pertemanan, kalau untuk di kelas, aku sekarang nih masih kayak oke. Karena baru semester 1, jadi Iya. mungkin lebih next ke depannya untuk kawan-kawan bisa menjadi lebih dekat lagi lah. Lebih dekat lagi, oke.
Kalau untuk Mbak Abel sendiri gimana nih kalau dalam pertemanan? Mana kan Mbak kan sudah semester 4 nih kan, sudah di atasnya Kak Kevin ini. Jadi gimana kalau masalah pertemanan? Karena banyak dengar cerita tuh kan, banyak dengar cerita dari orang-orang lah atau dari platform media sosial tuh banyak katanya kuliah tuh nggak usah nak macem-macem lah katanya kan, kita fokus kuliah aja, pertemanan tuh nanti dulu. Gimana Oke. pendapat Mbak Abel gitu? Kalau misalnya ditanya pendapat pribadi ya, sebenarnya perkuliahan itu mungkin kalau untuk Kevin dia baru dalam masa tahap adaptasi. Namanya juga baru semester 1. Iya. Dia masih baru mau mengenali nih lingkungan kuliah ini kayak gimana sih gitu. Iya. Nah, tapi kalau untuk ketika kita udah kayak aku sekarang udah mau masuk semester 4 ya. Dunia perkuliahan itu nggak cuma sekedar tentang akademik. Jadi ketika kita kuliah, yang namanya kita udah masuk ke dunia perkuliahan, itu kita punya risiko untuk melangkah lebih jauh dibanding ketika kita sekolah gitu. Jadi kalau dalam dunia pertemanan, itu bukan cuman pertemanan di lingkup jurusan aja, kayak kakak nih di sipil gitu. Temannya nggak cuma hanya di persipil-sipilan aja, tapi kita bisa keluar juga untuk membangun relasi. Karena kayak sayang banget gitu, udah kuliah tapi kita nggak bangun relasi pertemanan gitu. Iya sih, kayak Mbak kan menambahkan anak organisasi juga pas masa di SMK. Jadi kalau misalnya di kuliah itu kita stop, pasti rasanya kayak beda bener, kayak hampa, kayak sunyi. Bener. Kesepian. Kesepian. Bener. Kak Kevin, Ya, dan kawan-kawan di sana gimana? kawan-kawan di sana sementara ini masih bagus dan semoga punya relasi teman-teman yang lebih banyak lagi. Amin. Semoga Amin. semakin mendukung ya. Ya, semoga semakin mendukung, terus juga makin banyak kan. Siapa tahu kan dapat jodohnya di sana kan. Nanti aja kalau jodoh. Tujuannya kita belajar kuliah ini. Tujuan utamanya harus belajar dulu. Harus belajar, yang penting Bener. lulus tepat waktu. Tapi Pak, kalau misalnya kita kuliah, itu kita harus tahu dia namanya nyari lingkungan yang positif. Karena gini, ketika kita di perkuliahan itu banyak banget ya tipikal orang yang kita nggak kenal sama mereka sebelumnya kan. Jadi itu kita harus pinter-pinter. Sebagai mahasiswa tuh kita harus pandai dalam mencari mana nih teman yang sekiranya dia tuh bisa membangun lingkungan yang positif untuk kita. Dalam arti bisa membangun, bukan cuman yang sekedar kayak banyak banget anak kuliahan itu yang kayak cuman ada istilahnya tuh kuliah pulang, kuliah nongkrong, itu banyak. Jadi kalau bisa nih buat adik-adik yang nanti nonton podcast ini ya, kalau kalian nanti mau masuk ke dunia perkuliahan, kalian harus kejar relasi kalian lebih dari itu. Jangan cuma sekedar kayak kuliah ya udah gitu. Karena itu nanti akan mempengaruhi diri kalian sendiri gitu. Nggak ada manfaatnya juga, bener kan Pin? Bener. Jadi harus bangun relasi itu dari semester 1. Udah bisa kalian bangun gitu. Oke. Kan ketika kakak kuliah, namanya kan mungkin ada yang berbeda kan dosen-dosennya itu kan. Gimana kakak menyikapi dosen yang menurut kakak tuh, kan banyak nih dengeran katanya ada dosen killer katanya. Nah iya Nah, benar. gimana cara menyikapi dari Dosen killer tadi. Ya, Jadi gimana? menurut aku kalau dosen killer tuh sebenarnya nggak ada ya. Dosen Itu tuh lebih berarti- ke arah Mungkin tegas. belum nemu aja. Belum tahu aja mungkin. Berarti ada Mbak Abel. Mungkin ada Bang. Kalau aku Oke. mungkin beberapa dosen memang terlihat sangar, tapi beberapa dosen itu juga tujuannya baik. Mungkin seperti pas UAS kemarin, dosen ini memang killer, tapi pas hari UAS ternyata baik. Gitu. Jadi belum ketemu. Mungkin dari teman-temannya juga oke. Jadi nggak ada beban sementara ini. Belum Berarti- ada beban. Berarti belum Selama semester 1 belum nyaman ya ketemu, kuliahnya. nyaman. Masih nyaman banget. Tertekan ini, tertekan. Kalau Mbak Abel gimana cara menyikapi ada yang omongan tentang dosen killer gitu? Oke. Kalau untuk dosen itu kan ya sifatnya beda-beda ya. Iya. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa harus pinter-pinter nih menyikapi. Kita harus tahu mana dosen yang bisa diajak bercanda, mana dosen yang emang dia bawaannya serius mulu gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri, menempatkan diri. Karena benar kata Kevin tadi, ada terkadang dosen itu yang sama kayak manusia normal lah, mut-mutan gitu ya. Oke. Ketika mau ujian, mulai tuh marah-marah dan lain-lainnya. Itu harus kita pinter-pinter nyikapin. Nanti kalau di dunia perkuliahan, kalian tuh bakalan tahu lah cara untuk beradaptasi ke dosen, ke teman, dan juga ke lingkungan sekitar kalian. Pasti kalian belajar itu. Oke. Kan mungkin bisa dibilang kalau di dunia perkuliahan itu kan pembelajarannya kata Kak Kevin kan beda. Katanya di SMK kayak gini, terus kakak di semester 1 kayak gini. Terus ada nggak rasa malas, rasa bosan pas kuliah gitu? Pas pembelajaran kuliah. Ah ya aku jam segini kan lihat WA. Kuliah nih. Nanti dulu lah, nanti aja lah besok. Itu bisa nggak apa kayak sama kalau kita kan nggak kuliah alfa kan ditulisnya kan.
Kalau di dunia perkuliahan gimana Kak? Nah, mungkin dari aku sendiri ya, kan karena aku jadwal siang ya. Jadi jadwal siang tuh kan dari pagi tuh kadang masih di kos kan, masih santai, main HP, kadang masak juga untuk makan siang. Nah, kadang kan udah makan siang tuh kambuh, sakit, mau tidur. Jadi kadang kan ngakalinnya, jadi pas udah makan siang itu kasur langsung saya naikin, langsung aku naikin. Jadi jangan sampai tertidur lagi di kasur tadi biar tetap semangat. Jadi menurut aku kalau malas tuh kadang kan ada. Tapi masih jalani sementara dengan baik. Oke. Setan jangan dulu, minggir, naikin kasur langsung berangkat. Iya. Kalau Mbak Abel ada nggak? Mana kan Mbak Abel kan sudah dibilang tinggi lah, semester 4 sudah lumayan tinggi. Ada nggak pernah rasa malas untuk kuliah gitu? Apalagi kelas pagi. Oke. Lagi malas-malasnya Kalau itu. kelas pagi sebenarnya produktif ya. Bangun pagi Kalau produktif gitu. ya. Kita itu nge-push nugasnya di malam hari gitu biasanya. Apalagi anak teknik kan banyak laporan gitu ya. Lapar. Iya, betul. Aduh. Apalagi di sipil ya. Mau Aduh, masuk takut sipil bener gitu. nih mau kuliah ini. Ayo. Sebenarnya kalau dibilang males ya, pasti ada lah sesekali kita tuh muncul rasa malas. Tapi kita harus lihat lagi nih. Ketika kita malas, apa aja yang bakalan terjadi ke depannya gitu. Contoh kayak malas kita nunda buat ngerjain tugas dari dosen. Kita lihat dong, deadline-nya udah mau deket gitu. Kalau kita tetap nunda-nunda terus, otomatis tugas kita nggak selesai. Itu ngaruh ke akademik. Nanti itu juga ngaruh ke pikiran kita sendiri. Ujung-ujungnya banyak pikiran, kebebani gitu kan. Jadi kalau buat rasa males ketika kalian udah jadi mahasiswa, itu ada baiknya dikurangi. Ya nggak apa-apa sekali-sekali. Mungkin kalian bisa refreshing otak atau kayak gimana gitu. Cuman untuk mengurangi rasa malas kalian tuh lihat lagi nanti ke depannya risiko apa sih bakal didapetin kalau kalian terlalu malas ketika dalam perkuliahan gitu. Oh, berarti kalau misalnya kuliah kita nggak masuk, berarti tugas itu numpuk. Itu tuh sistemnya tuh gimana sih Kak? Kalau misalnya numpuk, apa langsung semuanya kita store ke, apa mau satu-satu itu kita storein? Oke, kalau di Politeknik Negeri Sriwijaya kakak tahu ya sistemnya. Cuman kalau di kampus lain ini nggak tahu, mungkin beda kali Pin ya. Iya, lain-lain. Kalau di Politeknik Negeri Sriwijaya kita tuh ada yang namanya absensi. Jadi kehadiran itu sangat penting. Bahkan dosen itu untuk memberikan nilai besar kepada mahasiswanya, mereka juga tetap melihat kehadiran. Jadi kehadiran itu penting banget. Berarti sama kayak Iya, kita di makanya tadi. SMK nih ya. Makanya tadi aku bilang kayak nggak terlalu jauh beda sebenarnya dari SMK sistemnya. Dia tetap menerapkan sistem buat mahasiswanya itu disiplin dan juga teratur gitu. Kalau untuk tugasnya, ketika kita nggak masuk dan dosen memberikan tugas, kita tetap harus ngumpul. Sama aja kayak kita sekolah, tetap harus ngumpul gitu. Ketika kalian nggak mengumpulkan tugas, kalian tahu resikonya mungkin nilai kalian yang akan dikurangi oleh dosen atau kayak gimana gitu. Oh, berarti ya buat dosen itu ya tergantung diri kita juga ya. Kita harus Iya, menyikapinya benar. gimana. Oke. Sebelumnya Kak, ada dengar-dengar bahwasannya Kak Kevin sama Mbak Abel ini masuk jalur beasiswa Kak. Iya. Beasiswa Iya, apa yang Kak Abel sama Kak Kevin ini raih gitu nah? Jadi kami berdua ini mendapatkan beasiswa dari PT Bukit Asam yaitu Bidik Siba, beasiswa pendidikan sekitar Bukit Asam. Iya, benar. Oh, Bidik Siba. Kalau boleh tahu Kak, Bidik Siba tuh apa sih yang diprogramkan, kayak gimana cara kita mengikuti Bidik Siba tersebut? Mungkin dari Mbak Abel terlebih dahulu, gimana karena- tahunnya? Karena Mbak Abel sudah lama gini kan, jadi gimana Kak? Sistem daftarnya atau gimana? Berhubung kita berdua ini beda angkatan ya. Oke, Jadi benar. kalau kakak dulu kan tamat SMK tuh 2023. Jadi Bidik Sibaya di angkatan 2023. Nah, kalau Kevin di 2024 ya. 24. 2024. Ya. Mungkin ada sedikit perbedaan terkait dengan tata cara masuk maupun juga seleksinya ya. Kalau di tahun 2023 dulu, kita itu tes awal-awalnya tuh administrasi ya, kayak dokumen, pemberkasan gitu. Kemudian ada psikotes, lalu wawancara, terus juga ada wawancara dari kampus yang kita ambil. Kalau di Bidik Sibaya itu kita punya 3 cangkupan kampus. Ada di Politeknik Negeri Sriwijaya, terus ada juga Politeknik Negeri Lampung, sama di Negeri Malang. Politeknik Ada 3 Lampung. jadi. Polinela sama Polinela. Polinela. Iya, benar. Nah, karena waktu itu kakak pilihnya di Polsri, jadi dapat user wawancaranya dari pihak Polsri gitu. Dari pihak Polsri. Terus juga untuk tes selanjutannya adalah tes potensi akademik. Itu kayak mirip kalian tes UTBK nih, kalau buat yang udah melalui UTBK ya. Tapi nggak sesulit UTBK. Dan juga waktu itu ada tes bahasa Inggrisnya sih. Nah, kalau untuk di angkatan Kevin nggak tahu ya gimana tesnya. Ya, Kak Kevin gimana? Mungkin Bahasa Inggrisnya. angkatan kami ini
kemarin mendapat informasi kan dari angkatan sebelumnya kan masih mengikuti dari angkatan sebelumnya. Ternyata angkatan kami ini jauh berbeda banget. Oh. Karena dari angkatan kami ternyata menggunakan sistem melalui jalur UTBK. Jadi kami tuh jadi yang pertama seperti biasa kayak masuknya tes administrasi terlebih dahulu. Sudah itu pemberkasan. Sudah itu nanti ada pengumuman lolos enggak nih lewat administrasi tadi. Kalau udah lolos baru nanti ada tes bahasa Inggris sama psikotes. Nah, kalau udah tes itu baru nanti keluar pengumuman nama-nama misalnya keluar itu tuh hitungannya kalau beasiswanya tuh udah dapet kemarin tuh. Tapi belum tentu dapat karena harus lewat UTBK. Jadi sudah tes itu ada visitasi yang ke rumah itu, Mbak ya. Iya, oh berarti kalian tuh penuntun dari UTBK ya? Iya. Itu perbedaannya mungkin di tahun kami Iya. sama di tahun rombongan Kevin. Oke, itu berarti tujuannya diadakan sama PT Bukit Asam Bidik Siba berarti untuk orang-orang yang memiliki prestasi itu ya. Apa kayak prestasi apa aja kayak diambil apa akademik sama non akademik atau keduanya Kak yang diambil? Kalau di tahun Kevin ada nggak pelampiran sertifikat? Karena kalau di tahun aku ada gitu. Nah, Ada itu Ada kalau juga. memang ada sertifikat bisa jadi poin plus deh. Gitu. Benar, Oh. buat di administrasi kalian sebagai pendukung lah ya. Iya. Kalau dulu sih aku melampirinya itu sertifikat OSIS, terus ada beberapa sertifikat prestasi kayak di lomba sastra, sama waktu itu ada sertifikat dari forum genre Kabupaten Muara Enim. oh iya, bagi teman-teman yang nge-follow IG-nya Mbak Abel pasti tahu ini siapa Mbak Abel. Dia duta genre Indonesia ya. Oh, Sumatera Sumatera Selatan. Selatan. Belum Indonesia. Belum, Oh, nanti enggak. semoga. Iya, semoga. Semoga. Oke, dan ini Mbak Abel adalah salah satu duta genre Sumatera Selatan. Jadi mungkin yang kalian lihat apa nge-follow IG Mbak Abel pasti tahu lah siapa Mbak Abel. Orang penting Mbak Abel. Amin ya. Amin. Oke, Kak, karena kita sudah ngobrol panjang-panjang nih Kak, sudah seret lah mulut nih Kak. Boleh minum dulu Kak. Oh, boleh. Boleh. Minum, Mbak. Bukain Kak Kevin. Aduh. Mandiri ya, Mandiri. Aduh. Kapan nih pekannya Kak Kevin? Kayaknya ini udah lumayan lama ya pembahasannya. Banyak banget memang yang pengen dibahas ini. Ya karena sebagai momentum buat kakak-kakak kelas 12 yang sekarang nih kan yang mau kuliah, jadi kan bisa tahu pendapatnya gimana sih tentang dunia perkuliahan. Tadi kan kakak nyebutin kakak ini salah satu siswa yang aktif dalam berorganisasi kan. Nah, organisasi apa yang kakak Kevin sama Mbak Abel ikuti? Untuk di perkuliahan ya? Iya, di perkuliahan. Oke, kalau dari aku pribadi, aku itu ikut forum genre Sumatera Selatan. Terus juga ikut himpunan mahasiswa Muara Enim. Nih, jaket yang dipakai nih jaket himpunan mahasiswa Muara Enim nih. Himpunan Mahasiswa Muara Enim. Oke, kalau Kak Kevin juga gimana? Jadi sekarang sama seperti Mbak Bel, jadi saya juga ikut di himpunan mahasiswa Muara Enim dan sedang dalam proses semoga masuk ke UKM yang salah satu di Politeknik Negeri Sriwijaya. Doain aja biar Oke. masuk. Pengen banget ini. Sebar. UKM itu apa nih Kak? Ah. Yang macam SMK nih. Saya Iya. nggak tahu apa itu UKM. Jelasin Jadi dulu. UKM tuh seperti kepanjangannya itu unit kegiatan mahasiswa. Jadi kalau mungkin di SMK Bukit Asam ini lebih ke ekstrakurikuler. Oh, ekstrakurikuler. Ya, Oke. tapi di Polser itu KM tuh kayak ada badan pengurusnya. Jadi kakak di sini pengen ikut jadi kayak organisasinya kan ada organisasinya juga UKM olahraga itu. Jadi kakak tuh pengen ikut sana juga. Oke. Himpunan Mahasiswa Muara Enim. Nah, kakak-kakak ini kan di jatuhnya organisasi atau forum itu Kak? Kita forum. Forum. Berarti kalau forum itu siapa aja yang berasal dari Muara Enim itu bisa ngikut. Iya, benar. Jadi terkhusus untuk mahasiswa dari Kabupaten Muara Enim yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya, itu udah bisa langsung masuk ke himpunan mahasiswa Muara Enim tanpa adanya seleksi rekrutmen dulu. Oh, Jadi bisa sudah langsung. Udah bisa langsung. Itu dengan catatan kayak kakak ini kan berdua ini masuk di Politeknik Negeri Sriwijaya. Iya. Kalau ada teman-teman atau rekan-rekan yang kuliah di istilahnya di Lampung
atau di Jogja sana, itu masih bisa nggak bergabung dalam forum tersebut? Kebetulan ada adik ART-nya ya, itu cuma khusus untuk mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya. Oh, berarti itu untuk Politeknik Negeri Sriwijaya aja. Kalau di kampus lain, mereka punya himpunannya sendiri. Oh, berarti himpunan itu cuman khususkan ke satu universitas saja ya? Iya, kebanyakan kayak gitu. Oh, oke. Berarti kalau Kak Mbak Abel nih sudah bisa dibilang lama ya 4 semester. Di himpunan sudah dari kapan, Mbak? Dari semester 1 dong. Oh, sama berarti kayak Kevin. berarti dari iya Kita kan dari langsung muncul kata mahasiswa baru udah masuk ke himpunan mahasiswa langsung Muara masuk. Enim. Nah, sudah 4 tahun nih. Jadi pengalamannya lebih banyak di forum forum ya, forum himpunan mahasiswa Muara Enim. Muara Muara Enim. Enim. Itu sekarang Kakak sudah dapat apa aja di sana? Kalau misalnya ditanya dapet ya, Hmm. kita dapetnya ya pastinya pengalaman sama relasi. Itu udah Seru-seruan. pasti. Bener-bener seru-seruan. Kita dapet Seru-seru. temen lah. Karena gini, kalau anak rantauan ya, bisa dibilang anak rantau nggak sih dari Muara Enim terus ke Palembang? Ngerantau Iya masih. bener ya. Itu kan kita jatuhnya jadi anak kos ya, dan butuh banyak banget yang bisa support kita. Nah, anak-anak dari himpunan mahasiswa Muara Enim ini itu kan bisa kita jadiin sebagai keluarga kedua kita ketika kita ngerantau gitu. Oke. Apalagi dengan statusnya himpunan mahasiswa Muara Enim ini forum yang terbuka, jadi buat teman-teman kita yang dari Muara Enim ini bisa nih gabung sini. Makanya kita punya banyak kegiatan yang bisa membangun hubungan silaturahmi kita. Oh, oke. Oke, ada satu pertanyaan terlewatan, Kak. Ini kan Dava ini anak rantauan dari Jambi, bukan asli dari Muara Enim. Nah, jadi ketika Dava ini pengen ikut program Bidik Siba, apakah bisa kalau dari anak rantauan gitu, Kak? Oke, Kevin atau aku nih yang mau jawab? Ayo, Mungkin aku dulu ya. Iya, Oke. boleh. Kalau mungkin dari angkatan aku, mungkin kalau memang mau ikut di Bidik Siba, program Bidik Siba itu kan salah satu syaratnya itu harus dalam ring 1 dari pertambangan Bukit Asam. Jadi hanya daerah yang terkena dampak dari PT Bukit Asam. Jadi mungkin Jambi kan tidak ada pertambangan dari Bukit Asam, jadi nggak bisa. Jadi kan dicekin dari kartu keluarga, misalnya Iya, dari dari daerah, domisili ya. ya domisilinya. Kalau seandainya sistem kita rubah gini, Dava pindah ke kakak yang ada di keluarga di sini, itu gimana? Apakah masih Ya, ada itu baru harapan? bisa kalau kayak gitu. Bisa, Bisa. bisa. Berarti nanti, cobalah nanti pindah kata dulu lah. Supaya bisa masuk program Bidik Siba ini. Oke, Kak, mungkin belum. Di himpunan mahasiswa tadi. Di himpunan mahasiswa tadi itu kalau nggak salah di IG saya ngeliat, Kak, ada namanya Go to School. Nah, Oh, Go Go to to School. School. Ya, Go to School. Untuk apa itu, Kak, Go to School itu, Kak? Oke, goes to pengen school nanya. ya. Iya. Mau Kevin atau aku nih? Boleh aku lagi. Iya, Jadi, boleh. Kevin ya. Jadi Ghost to School tuh tujuan utamanya itu tuh kayak memberikan kayak pengetahuan kepada adik-adik yang di Muara Enim tentang dunia perkuliahan, membuka kayak pandangan dia bahwa kuliah itu yang benar-benar penting. Jadi di sini kami membantu supaya menjelaskan terlebih kalau bisa masuk ke Politeknik Negeri Sriwijaya. Ya. Kalau tujuan dari Ghost to School ini sendiri, itu kita tuh mau memberikan edukasi terkait dengan anak-anak kelas 12 ya terkhususnya. Kayak kenapa sih kita tuh harus kuliah gitu? Apa aja benefit yang kita dapetin dari kuliah? Nah, karena kebetulan kita ini dari kampus Politeknik Negeri Sriwijaya, jadi yang lebih kita fokuskan itu terkait dengan Politeknik Negeri Sriwijaya. Karena kalau di Ghost to School ini selain terkait dengan memberikan bagaimana cara masuk ke dunia perkuliahan, kita juga memberikan apa aja sih yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya, kayak jurusannya, prodinya, Menjelaskan. organisasi mahasiswanya gitu. Oke, berarti Go to School istilahnya buat memperyakinkan mereka bahwasannya kuliah itu sangat penting gitu. Sangat Iya, penting, kuliah benar. sangat penting. Kuliah sangat penting. Oke. Kak, terima kasih sebelumnya sudah datang ke sini, terus juga sudah mau diwawancarain, sudah ditanya-tanya mengenai dunia perkuliahan. Jadi buat teman-teman yang mau info lanjutnya mengenai tentang kuliahan, Bidik Siba, ataupun yang lainnya, bisa langsung DM aja di platform media sosial mereka di IG. Buat Mbak Abel, apa nama IG-nya? Kalau mau ke IG aku, langsung aja cari Novaliza Abelia. Oke, nanti kita ketik di atas ya. Kalau Kak Kevin. Kalau IG aku kvn_d
PRYGA. Oh, susah. Nanti kita tulis juga ya di atas ya. Oke, jangan lupa buat subscribe YouTube OSIS MPS SMK Bukit Asam dan juga IG OSIS MPS SMK Bukit Asam. Sama kami juga punya IG dari Himpunan Mahasiswa. Oh, ada Oh IG. iya benar. Oke, apa itu Kak IG-nya? Kalau dari Himpunan Mahasiswa Muar Enim, kalian bisa cek IG-nya di @official_HMME. Kalau IG dari Bidik Siba itu bisa kalian cari Bidik Siba _Polsri. Oke, Dari nanti kita cantumkan semua di atas Ya, atau boleh, nanti di bawah kita boleh. cantum. Oke Kak, terima kasih sudah dapat hadir di sini. Buat kedepannya bisa lebih sukses lagi Kak, bisa Amin. membanggakan kedua orang tua Amin. dan bisa menjadikan salah satu cita-cita Indonesia menjadi salah satu bangsa yang mempunyai generasi emas. Amin. Amin. Oke, cukup dari sini. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.